dikembangkan, hanya dikelola saja, ya. Jadi PT Sejahtera ini sudah ada lama, Bu, kalau bicara mengenai properti ya. Tapi memang kita sampai dengan baru saat ini baru mengembangkan proyek baru Bogor Heritage Eco Park. Sebelumnya hanya jualan rumah-rumah yang ada di Klub Bogor Raya aja, yang di Bogor Raya. Ya, jadi bisnisnya kita punya properti, punya Klub Bogor Raya itu kami yang kelola. Jadi Bapak Ibu kalau ke kantor kami itu ada di Klub Bogor Raya, ya. Kita sudah bikin marketing galeri yang bagus di atas, di ruangan di ground floor dekat tempat pernikahan. Yang kedua adalah kita punya namanya The Gazebo, ya. The Gazebo itu adalah salah satu kafe yang sangat rame ya, diminati oleh masyarakat Bogor dan sekitarnya, yaitu kita yang mengelola. Jadi PT Sejahtera Geraha itu punya 3 bisnis ini. Memang yang utama bisnisnya adalah Bogor Heritage Eco Park, adalah properti. Itu main bisnisnya kami. Kalau klub dan gazebo ya hanya salah satu fasilitas kami dalam mendukung penjualan Bogor Heritage Eco Park. Oke, Bapak Ibu, saya coba sharing sedikit tentang lokasi ya. Oke, lokasi kami itu tepat di kota Bogor. Ya, kita adalah salah satu proyek ya kita bisa klaim terbesar di kota Bogor. Itu salah satu statement juga dari Bapak Wali Kota bahwa kita tuh terbesar. Karena yang besar-besar lain ada di kabupaten. Ya, total area yang kita kelola adalah 98 hektar, belum termasuk yang di golf ya. Kalau termasuk yang di golf sudah ratusan hektar jadinya. Tapi memang kita sekarang sudah menjadi manajemen yang terpisah. Jadi kita hanya informasi berdasarkan pemilikan PT SEG cuma 98 hektar. Ya, jadi kami adalah proyek yang dikelilingi oleh 2 tol, ya. Pertama ini tol Bogor, ya. Jadi keluar tol Bogor, tiket langsung keluar, ya. Atau nanti ada tol Ciawi, ya, ke arah Sumarekon. Nah nanti serangan dengan Sumarekon. Halo Bapak Ibu, mohon ditunggu sebentar ya, sepertinya sinyalnya dari developernya ini bermasalah. Ada gangguan sinyal sepertinya, tunggu sebentar ya.
Nggak di apelnya, cabut apel oranye. Bapak Ibu yang baru join mohon ditunggu sebentar ya. Ini developer lagi ada kendala teknis. Ya, siap ditunggu. Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf sekali ya. Pas lagi kita terus bertambah 56, tadi ada kesalahan teknis dari komputer kita freeze, jadi
harus ya pas di ini ulang, ulang. Oke, karena memang baru tadi peserta bertambah dari awal aja jelas dari awal aja. Kita balik ke materi. Baik, Bapak Ibu ya, saya ulang lagi. Apakah mendengar suara saya Bapak Ibu? Wira? Ya, jelas Terima Pak. kasih Bu Ira, semangat sekali Bu Ya, Ira. sama-sama. Kalau saya dengar suara Bu Ira, kayak semangat banget begitu. Oke, kebetulan banyak yang baru hadir juga ya. Saya coba jelaskan ulang dari awal. Pertama, kita akan mulai memasarkan Bogor Heritage Eco Park ini. Kita punya tagline The New Icon of Bogor. Kenapa? Karena Bogor Heritage ini adalah salah satu kita bisa klaim bahwa Bogor Heritage ini adalah salah satu proyek di kota Bogor terbesar ya Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini kalau Ibu sering mampir ke Lakeside itu yang ada hotel dan Ibis ya, dan ada golfnya. Ya kami posisinya ada di depan, yang ada di clubhouse-nya, yang ada cafe gazebo. Di Bogor Heritage ini kita akan mulai memasarkan. That's why kita undang teman-teman dari BP Pro untuk serbu nih proyek baru nih ya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat menjadi salah satu sarana income baru supaya di sini. Oke, siapa sih pengembang Bogor Heritage ya? Jadi Heritage itu memang sudah ada dari zaman tahun 90-an Bapak Ibu ya. Jadi itu proyeknya adalah dulu adalah salah satu proyek bank besar ya, ada Bank Aspak namanya. Pada tahun 90-an itu mereka BLBI. Nah, terus diambil alih oleh negara. Nah, di sini Bapak Ibu lihat ada PT SEG dan di bawahnya ada gedung Kementerian Keuangan RI. Ya. Ya, jadi PT SEG ini adalah salah satu perusahaan properti yang 96,53 sahamnya adalah milik Kementerian Keuangan Bapak Ibu. Ya, jadi kita adalah salah satu perusahaan properti yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan, yang kita bertanggung jawab di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN. Ya. Terus PT Sejahtera Geraha itu memiliki ada 2 anak perusahaan, Taman Kuling Raya dan Sarana Gapas. Jadi ada beberapa aset di sini ya dimiliki oleh beberapa PT ini, dan ini semuanya di bawah PT Sejahtera Geraha. Kami memiliki tiga bisnis ya, model bisnis. Pertama properti. Jadi PT Sejahtera Geraha itu sudah mengelola properti sudah lama. Tapi dulu itu kami hanya mengelola dan menjual rumah dan tanah besar-besar di Lakeside. Nah sekarang ini Bogor Heritage mengembangkan beberapa tanah yang masih kosong, kita bangun untuk proyek baru, ya namanya adalah proyek Bogor Heritage ini. Dan kalau Bapak Ibu ada di hampir ke daerah kami, ada Klub Bogor Raya, itu kami yang pengelola. Dan satu lagi ada gazebo, adalah salah satu kafe juga yang sudah kita kelola yang cukup baik juga. Nah ini adalah salah satu bisnis kami yang paling terpenting adalah kami adalah si Bogor Heritage ini ya, atau propertinya. Lanjut kita bicara mengenai lokasi. Ya pertama lokasi kita memang tepat di tengah kota ya, yang diapit oleh 2 tol Bogor dan tol Ciawi. Ini adalah tol Bogor Bapak Ibu ya, dan ini adalah tol Ciawi ya, yang mana nantinya kita akan punya 2 akses
ya kita bisa bilang kita ini adalah 0 km dari keluar tol tol Bogor, dan nanti juga kita punya akses yang yang aksesnya itu satu dengan Sumarekon. Jadi kita akan bisa keluar dari Ciawi dan nanti juga bisa keluar dari tol Bogor, ya. Yang mana di kawasan kami rencana, mungkin Bapak Ibu sudah lihat di link-link media sosial ataupun digital marketing, informasi tentang Bogor, akan dibangun kantor wali kota Bogor, Bapak Ibu. Di kantor wali kota yang di depan istana itu, seluruh dinasnya akan pindah ke area kami, ya. Ini sudah, ya sekitar 27 dinas nanti akan pindah ke area kami. Kami sudah siapkan sampai dengan 6 hektar kantor ada di sini yang nantinya akan berseberangan dengan Sumarekon, Bapak Ibu. Sumarekon ada di seberang tolnya, ya. Jadi kawasan kami dari tolnya Bogor 0 km nanti ke Sumarekon juga sekitar 1 atau 2 kilo saja sudah masuk ke Sumarekon, Bapak Ibu, ya. Terus kami juga dikelilingi oleh ada stasiun LRT, ya. Rencana nanti akan dibangun stasiun LRT yang koridor kedua dari Cibubur sampai dengan Bogor, ya. Lokasi stasiunnya tepat di depan proyek kami, satu stasiun sebelum Bogor. Jadi nanti ada stasiun Bogor Heritage, setelah itu baru ada stasiun Varanasi yang Bogor. Ya. Di sini juga kita punya ada lokasi ada golf, ya. Terus ada dekat kebun raya, dekat Botanik Mall, ada dekat juga rumah sakit, dan dekat juga dengan Universitas Pakuan. Jadi jangan khawatir, semua fasilitas yang dibutuhkan oleh penghuni semua ada di sini karena kita hidup di tengah kota, ya, bukan di di village atau di desa, ya. Oke, ini adalah penampakan dari keseluruhan master plan Bogor Heritage Eco Park, ya, yang mana kita bisa bayangkan lokasi ini cukup besar, ya, di kota Bogor. Ya mungkin sekarang agak susah cari lokasi sebesar ini di kota Bogor yang terintegrate. Kita akan bangun rencana nanti, Bu, dari 98 hektar ini adalah rencana kantor wali kota. Ini adalah tol Bogor, ya, yang mana di samping tol Bogor kita akan bangun jalan frontage sepanjang sampai dengan wali kota itu lebarnya 20 meter. Jadi kalau Ibu nanti keluar dari tol, Ibu keluar dari tol langsung mau ke wali kota, tinggal pakai menggunakan jalan yang besar yang akan kami buat. Nah, untuk Bogor Heritage Eco Park itu luasnya di dalam ini sekitar 16,5 hektar, yang mana kita akan bangun total tower 12 tower dan ada 2 hotel, yang tengahnya nanti akan ada danau. Nah, danau ini akan jadi salah satu tempat wisata, ya, tapi bukannya semacam waterboom, bukan. Kita bikin danau ini memang untuk pelesiran, ya, untuk teman-teman menikmati pemandangan, ya, bukan. Nah, tapi di beberapa spot kita akan buat menjadi water sport, Bapak Ibu. Jadi misalnya sambil makan di tengah-tengah restoran ini, restoran mengapung kita juga akan ada spot-spot untuk anak-anak atau remaja-remaja bisa bermain di air, ya. Saat ini danaunya sedang kita rehabilitasi karena sekarang memang sudah lama sangat sedimentasi. Kita sekarang sudah revitalisasi, ya. Kedalamannya mungkin sekitar sampai 5-6 meter. Jadi ini cocok sekali untuk kita bisa bikin water player, ya. Kita bisa bermain di sini. Ini permainan sangat modern. Nah, ini adalah stasiun LRT, ya, yang mana nanti pada saat tadi dari Jakarta kan stasiun bisa langsung connected dengan rencana proyek kami yang akan kita bangun sama seperti TOD proyek BUMN, ya. Jadi TOD terintegrate dengan
stasiun LRT. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada hotel yang kita bisa lihat yang lebih detailnya. Ya, ini adalah salah satu highlight untuk review dari proyek kami yang akan kita launching. Ini adalah stasiun LRT pertama. Ya, di mana tepatnya? Nah, kalau Ibu datang ke sini, ke Lakeside, di sebelah sini ada sekolah Bogor Raya yang sudah lama beroperasi. Ya, ini salah satu sekolah yang sangat unggulan ya di Bogor. Ini sudah ada dari sini. Ini dari SD, SMP, SMA. Ya, ada beberapa artis juga anaknya sekolah di sini ya, cukup cukup terkenal. Stasiun LRT yang ini adalah properti yang bisa kita bilang sebagai TOD ya. Tapi ini kita akan jual di tahap kedua. Yang kita jual tahap pertama adalah 7 tower yang sebelah sini. Nah, ini adalah salah satu parking untuk parking building ya, sekitar 2-3 lantai yang akan kita bangun menunjang parkir semua yang ada di sini. Semua tower memiliki basement, jadi parkir tidak ada masalah Bapak Ibu ada di sini ya. Di bawah tower di sini juga nanti ada fasilitas mallnya lifestyle Bapak Ibu. Jadi kita akan coba punya konsep akan membawa makanan-makanan tradisional Bogor yang sangat terkenal di Surya Kencana, di mana kita akan bawa ke sini semua. Artinya para turis lokal pada waktu ke Bogor dia nggak akan kemana-mana, ya nanti stay di sini itu sudah lengkap Bapak Ibu. Main air, makan yang khas Bogor ya, bisa menikmati pemandangan gunung, hijau, ekopark dan lain-lain. Kalau untuk para turis-turis yang suka nginep di hotel, ini salah satu lokasi akan dibangun Hotel Marriott bintang 5. Saat ini pemilik tanah sudah akan melakukan MOU dengan Marriott ya, di sini akan dibangun Hotel Marriott Bapak Ibu. Jadi bisa kebayang tempat kami ya akan salah satu lokasi yang eksklusif Bapak Ibu ya. Nah, kalau dilihat dari gambar kami, ini adalah salah satu pintu tol ya, yang mana saat ini sekarang posisinya ada di sini Bu, pintu tolnya. Ya, di depannya ini ada flyover di atas gitu ya, yang menyambungkan antara ya ke arah Universitas Pakuan. Saat ini kami sedang mengajukan kajian yang dilakukan oleh para profesor dari UI, kajian bahwa nanti rencana pintu tol akan dimundurkan di sebelah ini. Nanti kawasan kita akan langsung bisa masuk dilalui oleh tol. Jadi nggak akan muter lagi, langsung masuk keluar tol Bogor, langsung masuk ke lokasi kami, tepatnya di sebelumnya hotel ini. Nah, ini semua dalam kajian yang dilakukan oleh pakar-pakar transportasi dari UI. Karena apa? Karena di bawah jembatan itu akan dibikin semacam semanggi Bapak Ibu. Ini biar tidak mengganggu flow daripada pembayaran tiket tolnya. Lanjut, ini adalah salah satu hotel juga yang kita bangun milik kami, yang bisa kami buat hotel bintang 3 atau bintang 4 di bawah bintang hotel bintang 5 ini. Terus selanjutnya ada, halo? Ya? Ya. Selanjutnya di existing sekarang di sini ada sekolah Amal Kasih, yaitu sekolah Kristen. Sekolah Kristen itu Amal Kasih, mungkin Bapak Ibu tahu, yang mana di sana sudah SD, SMP, SMA juga, yang murid-murid yang bersekolah di sini. Ini juga salah satu sekolah cukup baik Bapak Ibu ya, sekolah Kristen. Terus ini kita akan buat convention center ada di sini. Nah, ini adalah floating resto, ada 1, 2, 3, 4 dan di sini nanti akan jadi tempat-tempat favorit ya untuk menikmati kawasan ini. Nanti juga ada tempak ya, tempak tuh maksudnya adalah nanti kita buat tempak yang berhubungan dengan high tech ya. Jadi nanti bisa menikmati turis-turis ya
wahana-wahana yang di sini. Nah, ini adalah kantor wali kota Bapak Ibu. Ya, kantor wali kotanya itu masuk di daerah kami ya, bukan di luar ya. Memang kami yang menyediakan lahan ya 5 sampai 6 hektar. Nah, saat ini memang dalam dalam rencana, tapi mungkin Bapak Ibu sudah lihat bahwa saat ini Kota Bogor sedang mengajukan permintaan dana kepada kantor pusat, kepada pemerintah pusat, untuk salah satunya untuk kantor ini Bapak Ibu. Ya, selanjutnya ini adalah 3 tower F yang kecil ya, lantainya cuma 8 sampai 10 lantai nantinya. Ya, jadi low rise apartemen yang nanti ini lebih eksklusif dari yang akan kita pasarkan. Nah, ini 7 tower, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tower yang tahap 1 akan kita bangun dan kita akan jual. Ya, semua towernya juga nggak tinggi, cuma 18 lantai, ada 7 tower. Kita sudah assign salah satu kontraktor cukup besar di Indonesia, BUMN. Kita assign PP sebagai main kontraktor, yang mana dia sudah selesai membangun 7 tower ini Bapak Ibu. Ya, saat ini yang akan kita bangun dari 7, tahap pertama kita akan bangun 4 tower, ya, yang mana yang kita mulai jual ada 2 tower, Mainstreet dan Leiden ini. Jadi 4 tower ini kita bangun dulu, tapi yang kita jual 2 tower ini, Mainstreet dan Leiden Tower. Nanti praksis akan saya sharing ke Bapak Ibu semua. Jadi saat ini di lapangan sudah ada pergerakan, kita sudah groundbreaking di bulan Oktober lalu, tapi kami belum mulai penjualan Bapak Ibu. Ya, groundbreaking sudah dilakukan, Bapak Ibu mungkin bisa lihat di media-media sosial sudah ada. Waktu itu dihadiri oleh Pak Wakil dan Pak Wali Kota, sudah ada. Jadi proyek ini sudah memiliki IMB tahap awal 4 tower yang akan kita bangunin di Bapak Ibu. IMB-nya sudah ada, nanti saya akan kasih lihat di presentasi ini. Jadi kita tidak main-main untuk mengenai legalitas ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada IMB, sudah groundbreaking di bulan Oktober lalu. Saat ini kita baru akan mulai jualan di akhir tahun ini ya. Nah, ini adalah 2 tower apartemen TOD yang mana kami belum mulai jual Bapak Ibu, karena kami menunggu siapakah nanti kontraktor BUMN yang akan membangun LRT ini. Gitu. Ya, kenapa seperti itu? Ya, kami berkomitmen akan bekerja sama mereka untuk membuat proyek ini agar betul-betul terintegrasi ya Bapak Ibu ya. Ya, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah 7 tower yang akan kita pasarkan awal. Konsep bangunannya Bapak Ibu mungkin paham kalau dilihat dari bangunannya, ini adalah bangunan kolonial Belanda ya, karena kita memang membangun konsepnya heritage Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke sini itu semua spot bisa dijadikan bahan selfie ya untuk anak-anak sekarang ini kan cukup excited hal-hal seperti itu. Jadi kita ada apartemen, ada mall, ada perumahan, ada hotel dan convention, ada ruko, ada komersial, ada wisata danau, dan tempat, ada stasiun LRT. Kita memiliki konsep luxury facilities, prime location dan innovative design, dan punya tagline The New Icon of Bogor. Ya, jadi nanti para masyarakat yang biasa bermain ke daerah puncak Bogor, ya pasti sebelum ke puncak Bogor mereka akan menyempatkan waktunya semua ke sini karena akan menikmati danau dan lain-lain Bapak Ibu. Dan nanti kompleknya selain tertutup juga di area-area danau terbuka. Jadi semua turis lokal ataupun turis asing bisa mampir ke sini menikmati kawasan kami. Oke, nah ini adalah contoh overview
akses tol Ciawi yang mana nanti akan tersambung dengan area kami, Bapak Ibu. Ini kalau tadi Ibu ingat tadi di apa namanya di presentasi sebelumnya ini ya kantor wali kota. Ini tempatnya ada di pinggir tol Ciawi, Bapak Ibu. Nih, ini adalah rencana kantor wali kota akan ada di sini, ya. Nanti jalan ini akan menyambung kita ke arah Sumarekon. Ini adalah Sumarekon, Bapak Ibu ya, sebelah kanan. Ini area Sumarekon. Jadi dari area kami ke nanti lewat kantor wali kota ke Sumarekon nggak sampai 5 menit sudah sampailah kita ke Sumarekon. Kita menyambung ya, jadi nanti aksesnya dari kolong tol ini. Ini adalah tol Cibanan, Bapak Ibu ya. Ya. Jadi kalau apa tuh namanya ke Sumarekon ya hanya selangkah ya nggak sampai 5 menit. Kita bisa menikmati fasilitas di sana juga gitu. Dan begitu juga mereka bisa menikmati fasilitas kami dengan hanya 5 menit dari sana. Oke, kenapa sih kita bilang luxury facilities ya? Pertama kita punya konsep connected network ya. Dari connected network itu maksudnya transportasi kami terintegrasi cukup baik ya. Pertama kita punya LRT station. LRT station ini yang saya bilang tadi koridor Cibubur dan Bogor ya. Titik ini sudah dipastikan mudah-mudahan pasti sudah ada di sini. Ya tinggal persetujuan dari Kementerian PUPR ya Bapak Ibu ya. Nanti kalaupun sudah oke tinggal disahkan. Terus tadi kami juga punya shuttle bus. Shuttle busnya kita akan buat seperti ini ya. Jadi karena memang konsep kami heritage, kita bikin shuttle busnya juga seperti di Belanda ya. Kita bikin seperti Bang Bros di mana tuh? Di Bandung ya. Kita sudah intip-intip desainnya seperti apa. Nah nantinya juga mungkin saya nggak bisa bilang di sini karena memang ini bukan fasilitas kami. Info yang kami dapat dari kantor wali kota akan ada hibah semacam tram ya dari Belanda kepada Kota Bogor. Yang pastinya karena Kota Bogor nanti akan ada di sini, lokasi kami akan dilewati oleh tram. Jadi dari stasiun Bogor ke sini tram lah ke wali kota sudah cukup Bapak Ibu ya. Jadi ada tram, ada shuttle bus yang mana semuanya berkarakter cukup bagus. Jadi akan jadi salah satu wisata baru lah di Bogor ini. Terus yang selain itu adalah pedestrian space, jogging track ya, ada cycle sharing dan electrical scooter. Jadi karena memang kami konsepnya adalah eco park, jadi ini sangat ramah lingkungan dan para pengguna sepeda, skuter listrik itu dapat mengoperasikan di tempat kami dengan baik ya. Jadi selain jalur mobil, kita juga menyiapkan jalur untuk sepeda, jalur skuting dan lain-lain. Ya, jadi tempat ini akan menjadi salah satu tempat yang sangat menarik buat berpleasure ya, pagi maupun sore hari. Terus kita juga nanti akan punya building parking, yang mana building parking ini bisa dipergunakan buat orang-orang yang nanti menggunakan LRT ya, mereka taruh mobil di situ ya, itu akan bisa digunakan juga sama mereka. Frontage store road apa ya? Frontage store road itu maksudnya kita yang saya bilang tadi, kita akan bangun jalan sepanjang pinggir tol. Itu seperti di mana ya? Seperti di Kebun Jeruk Jakarta pinggir tolnya gitu ya. Itu lebarnya 20 meter. Yang mana akan menghubungi dari proyek depan kami Sekolah Bogor Raya sampai dengan kantor wali kota. Itu akan dilewati oleh tram tadi Bapak Ibu. Ya. Terus yang kedua ada komersial area, komersialnya tadi saya bilang di TOD di bawah nanti akan ada mallnya, lifestyle mall, yang mana nggak cuma barang-barang branded, tapi memang lengkap lah nanti ada di situ ya. Jadi yang dapat terjangkau oleh masyarakat Bogor dan sekitarnya. Nanti ada Heritage Walk. Heritage Walk itu apa sih gitu ya? Heritage Walk itu seperti gini Bu. Kita
akan bangun sederetan ruko yang mana fasadnya, ya, fasadnya itu tampak depannya itu nanti menyerupai, misalnya menyerupai Istana Bogor, menyerupai Hotel Salak, menyerupai kerajaan Pajajaran gitu ya. Jadi akan menjadi salah satu wisata yang cukup bagus juga nih. Misalnya nanti ada satu McDonald tapi bangunannya bangunan heritage ya, bangunan Istana Negara, Bapak Ibu. Jadi akan unik ya ada di sini. Heritage Walk nanti dia juga bisa berjalan di sebelah Heritage Walk-nya seperti di Belanda seperti itu. Terus yang lain ada shop house. Shop house itu maksudnya apa? Nanti di pinggir di bawah itu, di bawah seluruh apartemen akan ada shop house ya, yang mana bisa mereka berjualan atau membuka kios menunjang keperluan dari para penghuni ya. Jadi kayak laundry, Alfamart dan lain-lain nanti akan ada di sini. Ya, kafe-kafe ya. Seperti itu. Jadi ini suasananya mungkin seperti yang saya tunjukin ini Bu ya. Ini adalah shop house-nya. Ya. Selanjutnya 3 tourism destination ya. Saya nggak tidak bosan-bosan menyebutkan ini karena jadi the new destination artinya pastinya akan jadi salah satu tempat favorit nantinya Bapak Ibu Bogor. Pertama kita punya Lakeview Water Sport. Nah, Lakeview Water Sport ini kita bisa gambarkan seperti yang ada ini. Ini kita akan melakukan MOU oleh salah satu permainan yang sangat keren ya, sangat terkenal di Bali. Ini berasal dari Jerman, namanya Wibit. Ibu mungkin bisa searching di YouTube dan lain-lain, Wibit. Ya, Wibit ini adalah salah satu permainan adventure water di air. Ya, ini akan jadi salah satu ikon kami juga, Ibu. Kalau nanti dari atas drone kita foto, ini akan berbentuk tulisan Bogor. Ya, permainan ini akan berbentuk tulisan Bogor gitu ya. Jadi akan menjadi ikon baru nanti kalaupun ada di billboard ataupun nanti di promotion kita, tulisan Bogor Wibit itu nanti akan jadi adalah punya kami ya, satu khasnya kami. Selanjutnya ada Tempark itu maksudnya ya nanti kita akan karena kita memiliki high speed wifi, jadi virtual reality zone itu nanti akan ada di kami. Tempark juga pun sama seperti itu ya. Nah, terus nanti ini juga salah satu destinasi juga selain orang main di air, menikmati lingkungan kami, berjalan, naik sepeda dan juga kita punya tempat buat anak-anak yang suka dengan tempat. Ada hotel dan convention, tadi hotel bintang 5 Marriott ya Bu. Marriott tuh salah satu hotel yang bintang 5 yang cukup terkenal ya di Jakarta, itu ada di Kuningan. Terus selanjutnya ada floating resto ya, floating resto yang saya bilang tadi ini ya Bu ya. Jadi restoran yang ada di tengah danau nanti. Jadi ini restoran Sunda atau restoran seperti yang ada di Jakarta lah ya. Selanjutnya Bogor Authentic Food Center nanti akan kita kumpulkan Bu, ada di sini. Mungkin ada ya, kalau misalnya Ibu biasa di Bogor nih ada sop buntutnya Aam lah, misalnya ada soto kuning Pak Yusuf dan lain-lain. Kita akan mengupayakan semuanya akan kumpul ada di sini. Jadi orang-orang ke Bogor tidak harus ke Surya Kencana menikmati semua, tapi nanti ada di tempat kami. Selanjutnya nomor 4 ada Smart City Facilities ya. Ini yang paling utama Bu, salah satu kawasan yang dibutuhkan. Kita sudah menyiapkan salah satu infrastruktur, itu namanya high speed wifi Bapak Ibu. Nah,
ya. Kami menyiapkan infrastruktur high speed wifi yang mana kita sudah melakukan MOU kepada Telkom, khususnya di Telkom yang berhubungan dengan jaringan internet, ya. Kita sudah melakukan MOU dengan mereka dan berkomitmen ingin membuat Bogor Heritage ini adalah betul-betul salah satu percontohan, salah satu wifi yang sangat tinggi ininya. Salah satu percontohan smart city, maksud saya Bapak Ibu. Salah satu percontohan smart city yang ada di Kota Bogor. Kawasan smart city yang ada di Kota Bogor. Oke, selanjutnya adalah virtual reality zone. Virtual reality zone ini karena kita memiliki infrastruktur high speed wifi, jadi nanti kaum anak-anak kita milenial tuh akan sangat aman di sini ya, karena fasilitas internetnya sangat cepat, Bapak Ibu ya. Juga kita akan memiliki museum yang mana di dalam museumnya itu rencana kami akan dibuat seperti virtual reality zone. Terus high tech surveillance CCTV ya. CCTV kami ini nanti akan kita buat sangat canggih ya. CCTV ini dapat mendetek ya sangat detail ya orang-orang yang berlalu lalang ya, sampai dengan wajahnya betul-betul terdetek dengan kami. Terus ada digital reserve parking, jadi kalau misalnya ibu dari luar, masih di luar, mau mampir di kami, mau parkir, bisa di reserve by aplikasi. Nanti aplikasinya akan menunjukkan apakah parkirnya sangat penuh apa tidak. Nah, selain di gedung parkir, nanti juga parkir bisa di kawasan apartemen kami. Selanjutnya ada digital resto. Digital reserve resto juga kami bisa akan bisa akan reserve melalui aplikasi juga. Digital payment point, maksudnya seluruh aktivitas pembayaran dari restoran, service charge sinking fund, terus bayar parkir, bayar semuanya bisa dilakukan melalui aplikasi. Sekarang ini semua aplikasi sedang didevelop oleh Telkom, kita bekerjasama dengan Telkom yang memiliki jaringan high speed system. Ya, jadi tidak lupa kita selain yang canggih-canggih, green ini sangat penting buat kehidupan kita ya. Konsep low density building itu maksudnya adalah ya kami memiliki gedung yang tidak tinggi-tinggi, semuanya yang paling tinggi hanya 18 lantai. Artinya pada waktu kita di bawah itu tidak akan melihat gedung yang sangat menjulang ya, tapi sangat bersahabat ya. Jadi kita dapat menikmati gedung-gedung heritage dengan fasad heritage ya. Terus juga view gunung masih bisa terlihat sangat jelas karena gedung-gedung kami tidak tinggi-tinggi. Terus yang kedua ada green itu landscape ya, kita memiliki landscape yang sudah didesain sedemikian rupa hijau untuk bisa dapat menikmati udara yang bagus ya. Dan saat ini di tempat kami itu memang secara virtual atau secara di lapangan itu pepohonan kami sudah memang sangat tinggi Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak perlu membangun susah payah. Memang lokasi kami sudah termin ya, terbuat dari pohon-pohon yang besar maupun yang kecil. Ini mountain view yang saat ini semua properti di Bogor nih menonjolkannya, kita sangat memiliki ini dari berbagai macam sudut Bapak Ibu ya. Kalau orang lain mungkin cuma bisa lihat satu gunung, kita bisa lihat gunung di daerah Pangrango ya,
dan satu lagi gunung gede ya, gunung gede dan gunung puncak. Artinya kanan kiri kami itu kalau gunung Salak ya, jadi kanan kiri kami itu kalau ibu lihat itu gunung bisa sangat jelas terlihat ya. Jadi ada view gunung, ada view danau, dan apabila mungkin nanti di lantai 18 ibu bisa melihat view-nya yang langsung ke golf ya. Kalau terlihat mungkin kita belum bisa memastikan, tapi menurut kami akan terlihat jelas golf view yang terlihat di lantai 18. Terus ada lake view pedestrian dan kita memiliki kawasan ada golf Bogoraya ya. Jadi para pemain golf dari luar negeri, pemain golf mau nginep di mana ya, mereka bisa seminggu 2 minggu tinggal di sini dari luar negeri ya. Kebanyakan seperti itu dari Amerika, dari Jepang, dari China, dari mana-mana tuh. Apabila mereka mau bermain golf di Bogoraya, ya, mereka bisa sewa atau apa nanti di apartemen kami ada di sini. Terus ada healthy facilities. Kami dikelilingi oleh banyak rumah sakit yang sudah terkenal bagus ya. Ada BMC, ada PMI, ada Azra. Artinya fasilitas rumah sakit ada di sini tuh tidak terlalu susah, sangat mudah gitu untuk menunjang kehidupan sehari-hari di para penghuni. Lanjut ada edukasi fasilitas ya. Kita selangkah ke Pakuan Universitas, ada IPB juga university. Ini sangat penting nih buat para ibu-ibu, bapak-bapak nanti yang mau tinggal di sini. Saya anaknya kuliah di mana ya. Lanjut untuk sekolah SD, SMP, SMA ada Bogoraya. Ini sekolah yang cukup bagus. Ada SMAK SMAK Bogor tuh, ada SMA Kejuruan ya untuk kimia Bogor. Terus ada SMA Kristen Bekasi, ada SMA 3 Bogor, ada SMA PGRI 1 Bogor ya. Jadi semua dekat dengan fasilitas yang ada di proyek kami Bapak Ibu. Yang ke-8 ada government facilities ya, yang mana seperti yang saya bilang tadi bahwa kami rencana akan membangun kantor wali kota di area kami. Artinya kalau pusat kota sudah ada di tempat kami, ya bisa kebayang nanti investasi yang akan akan ada di situ berkembang sangat pesat ya Bapak Ibu ya. Nah ini rencana kantor wali kota ya. Ini sekolah pasca sarjana yang ada di kami. Ini kampus Pakuan ya. Saya dengar dulu ini kampusnya Sarini ya, tapi nggak tahu ya, saya belum dapat informasi yang jelas. Orang yang nggak paham. Kita bisa sebut ini adalah prime lokasi karena apa? Karena kita berdekatan dengan seluruh fasilitas yang ada di kota. Yang pertama dekat dengan exit tol Bogor, terus dekat juga dengan exit tol yang Ciawi tadi nantinya. LRT station juga nanti rencana memang akan ada di depan kami. Terus dekat dengan Baranang Siang, dekat dengan Bogoraya, ada golf course, ada Botani Square, dekat juga dengan kami. International School, SBR, BMC Hotel Festival, Hotel Hospital. Terus dekat dengan Pakuan Universitas, Al-Kausar Masjid Raya juga dekat sini, dekat kantor wali kota. Terus juga nanti akan dekat Istana Presiden, dekat dengan Bogor, dekat dengan Kebun Raya Bogor. Jadi semua ikon yang ada di Bogor itu dekat banget dengan kami Bapak Ibu. Artinya kita bisa bilang kita adalah memiliki prime location ya yang ada di Bogor, ya, di kota Bogor. Ini adalah rencana kantor wali kota Bapak Ibu ya. Ini 27 dinas nanti akan ada di sini. Fasilitas masjid juga ada di sini. Nah, kami juga ada rencana ada investor yang akan membangun di 3,5 hektar itu ada istilahnya religion center ya. Nanti akan dibangun beberapa tempat ibadah yang terintegrasi di situ yang akan dikelola oleh satu yayasan yang mana akan menjadi satu tempat wisata yang cukup
Baik. Oke. Bapak Ibu boleh istirahat sebentar karena saya ada keperluan sekitar 5 menit Bapak Ibu ya sebentar ya Om.